Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Basit Renaldi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Silwangi yang pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan di SMA N 3 Tasikmalaya. Salam kenal dari saya dan selamat mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran daring. Seperti biasa, untuk mengecek kehadiran, silakan kalian tuliskan nama dan nomor absen kalian pada kolom komentar di bawah. Ingat, absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diunggah. Dan bagi kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, silakan menghubungi Bapak secara pribadi atau menghubungi guru mata pelajaran, lalu kemukakan alasan kalian mengapa tidak bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Supaya pembelajaran lebih sempurna, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pertemuan kali ini, anak-anak akan membahas kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan kompetensi dasar 4.2 yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah membaca secara cermat dan memahami surat lamaran pekerjaan, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan meliputi bentuk surat yang standar, penggunaan bahasa yang baik dan benar, penggunaan kata-kata sopan, penggunaan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, penggunaan tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, penggunaan bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang dengan tepat. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, dan kalian sudah mampu menyajikan kesimpulan mengenai sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Sekarang, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Coba kalian kemukakan apa saja yang sudah kalian pahami mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Coba, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ada apa saja? Apa? Tempat dan tanggal, betul. Yang kedua ada apa? Alamat, tepat sekali. Yang ketiga, lampiran dan perihal, benar. Yang keempat, salam pembuka. Selanjutnya, isi surat, betul. Selanjutnya ada apa lagi? Salam penutup, ya. Dan yang terakhir ada apa? Tanda tangan dan nama terang, benar. Alhamdulillah, semoga kalian selalu mengingat materi pada pertemuan sebelumnya.
Nah, jika pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari surat lamaran pekerjaan, yaitu kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, serta kalian akan belajar bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Pada pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran inquiry. Model ini, jika diterapkan pada kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung di dalam kelas, peserta didik diharapkan atau diharuskan untuk dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung di dalam kelas, maka peserta didik diharuskan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing. Tetapi, kita akan tetap menggunakan model pembelajaran inquiry pada video pembelajaran kali ini. Sekarang, coba anak-anak perhatikan, baca, dan cermati surat lamaran pekerjaan berikut ini. Apakah surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah disusun atau ditulis sesuai dengan unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan? Coba kalian identifikasi bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan tersebut berdasarkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa mengunduh surat lamaran pekerjaan tersebut pada link di bawah ini. Jika kalian memiliki kesulitan atau memiliki pertanyaan dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, silakan kalian tanyakan kesulitan kalian pada kolom komentar di bawah atau bisa menghubungi secara pribadi guru mata pelajaran. Ingat, dengan menyebutkan nama lengkap. Sudah? Jika kalian sudah mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan mengolah data hasil identifikasi unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi, silakan anak-anak tulis hasil dari identifikasi anak-anak pada buku catatan bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita bahas bersama unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi. Yang pertama, ada penggunaan bentuk surat yang standar. Apa yang dimaksud dengan bentuk surat yang standar? Bentuk surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan yang dinyatakan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan. Apakah dalam surat lamaran yang ditampilkan tadi sudah menggunakan bentuk surat yang standar? Ya, tepat. Surat yang ditampilkan tadi sudah ditulis berdasarkan bentuk surat yang standar. Silakan kalian lihat gambar yang disajikan. Surat tersebut sudah disusun berdasarkan struktur surat lamaran pekerjaan dan sudah menyatakan secara jelas bahwa surat tersebut berisi lamaran pekerjaan pada perusahaan CV Satu Hati dan dia melamar pekerjaan pada divisi pemasaran. Yang kedua, ada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Apa yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar? Pada surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Apakah dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar? Ya, tepat. Surat yang ditampilkan tadi sudah ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan konteks situasi dan
Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada penggunaan kata-kata sopan. Apa yang dimaksud dengan penggunaan kata-kata sopan? Penggunaan kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran pekerjaan tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat diri sendiri. Apakah dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah menggunakan kata-kata yang sopan? Ya, benar. Dalam surat lamaran pekerjaan tersebut sudah menggunakan kata-kata yang sopan seperti menyantumkan salam pembuka, tidak menyinggung agama, suku, ataupun bentuk fisik, dan tidak menyantumkan kata-kata yang merendahkan martabat diri pribadi. Yang keempat, ada penggunaan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Apa yang dimaksud dengan penggunaan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran? Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sudah sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Apakah dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran? Ya, surat lamaran pekerjaan tersebut sudah ditulis menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Coba kalian perhatikan gambar yang disajikan. Bahwa sudah jelas dalam surat lamaran pekerjaan tersebut terdapat penggunaan kata pengantar yang jelas, padat, informatif, dan tepat sasaran, tidak bertele-tele, dan pelamar mengajukan lamaran sesuai dengan bidang ilmu yang dia kuasai. Yang kelima, ada penggunaan tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Surat lamaran kerja atau lamaran pekerjaan seharusnya rapi dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang yang melamar pekerjaan kurang rapi dan ceroboh. Sesuai kaidah ejaan maksudnya adalah penulisan sesuai dengan ketentuan ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Apakah dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah ditulis dengan menggunakan tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan? Ya, surat lamaran pekerjaan tersebut sudah ditulis dengan menggunakan tulisan bersih, tidak ada kesalahan penulisan dan penggunaan kata pada surat lamaran pekerjaan tersebut, dan bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Nah, biasanya apabila kalian menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan tulisan tangan, maka kalian harus mengusahakan surat lamaran kerja tersebut atau lamaran pekerjaan tersebut tidak ada coretan, bahkan kesalahan penulisan kata. Nah, sedangkan jika kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan diketik pada media Microsoft Word, kalian diusahakan untuk tidak adanya kesalahan dalam penulisan kata pada bahasa Indonesia. Yang keenam, ada penggunaan bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, seperti dalam surat resmi lainnya, dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, apakah surat lamaran yang ditampilkan tadi sudah ditulis dengan menggunakan bagian-bagian surat dengan norma-norma surat? Ya, bisa anak-anak lihat bahwa surat lamaran pekerjaan tersebut sudah menggunakan bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Seperti dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi terdapat
unsur lampiran dan perihal, terus ada juga tempat dan tanggal, ada juga alamat surat, terus ada salam pembuka, ada isi surat, ada salam penutup, tanda tangan, dan juga ada nama terang. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah selesai mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, sekarang coba kalian buat atau susunlah sebuah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya ataupun pada pertemuan kali ini. Sudah? Jika sudah, sekarang coba kalian kembali baca dan cermati apakah surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian buat sudah ditulis sesuai berdasarkan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dalam menyusun surat lamaran pekerjaan, terdapat beberapa langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan yang bisa kalian jadikan pedoman ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Namun sebelum itu, harus kalian ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan memiliki dua jenis. Yang pertama ada yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri, dan yang kedua ditulis berdasarkan iklan. Nah, pada surat yang ditulis berdasarkan iklan, maka kalian harus menyantumkan nama media di mana kalian mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Sedangkan surat yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri, kalian tidak akan menyantumkan hal tersebut atau tidak akan menyantumkan media di mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan mengenai lowongan pekerjaan. Contohnya berikut ini. Selanjutnya, langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Ada 8 langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada menentukan tujuan. Anak-anak harus sudah menentukan tujuan sebelum menulis surat lamaran pekerjaan. Kemana surat tersebut akan dikirim, ke lembaga mana, atas dasar pengiriman, apa dasar pengiriman surat lamaran tersebut, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada menulis tanggal, lampiran, dan hal atau perihal. Menulis tanggal pembuatan surat merupakan hal yang penting karena atau supaya instansi yang dituju dapat mengetahui kapan surat itu dibuat atau ditulis. Selanjutnya ada perihal dan lampiran. Penulisan perihal dan lampiran berfungsi sebagai petunjuk dari isi surat tersebut. Yang ketiga, ada menulis alamat surat. Menulis alamat surat merupakan sesuatu yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Berfungsi untuk petunjuk arah pengiriman surat, terus pengarsipan atau penyimpanan pada perusahaan di mana kalian melamar pekerjaan. Yang keempat, ada menulis salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dalam surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai salam pembuka pembicaraan dan penghormatan sebelum kepada inti pembahasan dari isi surat tersebut. Nah, huruf awal dalam salam pembuka dituliskan dengan huruf kapital pada akhir, dan pada akhir ungkapan dibubuhkan tanda baca koma. Kelima, ada menulis bagian pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pengantar dalam surat lamaran pekerjaan sebelum kepada inti pembicaraan yang dituliskan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam bagian pembuka, sebaiknya digunakan kalimat pernyataan atau deklaratif dengan benar supaya jelas makna yang dimaksudkan dalam surat tersebut. Yang keenam, ada menulis bagian inti atau isi surat. Bagian inti atau isi surat memuat hal-hal yang ingin disampaikan sesuai dengan pokok surat. Bagian inti atau isi surat sebagai sarana untuk menguraikan pokok-pokok pembicaraan supaya mudah dipahami penerima surat.
Sebaiknya kalimat-kalimat dalam isi surat hendaknya singkat, lugas, dan jelas, serta kalian harus menghindari penggunaan singkatan-singkatan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketujuh, ada menulis bagian penutup. Bagian penutup berisi harapan atau ucapan terima kasih. Bagian penutup berfungsi sebagai kunci isi surat yang mengisyaratkan pembicaraan telah berakhir dan sebagai penghormatan sopan santun kepada instansi yang dituju. Yang ke-8 atau yang terakhir, ada menyunting. Kegiatan menyunting harus dilakukan sebagai proses akhir dalam penulisan surat. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan atau adanya kekurangan dalam surat lamaran pekerjaan yang sudah ditulis. Nah, anak-anak sudah menyimak mengenai langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan yang bisa dijadikan pedoman anak-anak dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sekarang Bapak memiliki surat lamaran pekerjaan yang sudah ditulis berdasarkan isi dan sistematika serta unsur-unsur menulis surat lamaran pekerjaan. Silakan anak-anak perhatikan surat lamaran pekerjaan berikut ini. Surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan, bisa anak-anak perhatikan, sudah disusun berdasarkan isi dan sistematika serta unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Sekarang anak-anak cek kembali surat lamaran pekerjaan anak-anak yang sudah anak-anak buat, lalu sesuaikan apakah surat lamaran pekerjaan tersebut sudah disusun berdasarkan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Jika belum, silakan anak-anak perbaiki dan sesuaikan agar surat lamaran pekerjaan yang anak-anak buat sudah sesuai berdasarkan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian catat informasi tadi dalam buku catatan kalian sebagai catatan jika nanti kalian membutuhkannya dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Atau dari kalian masih memiliki pertanyaan yang harus ditanyakan? Jika di antara kalian masih belum paham dan memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah. Atau kalian boleh menghubungi guru mata pelajaran secara pribadi dengan menyebutkan nama lengkap. Baiklah, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada 6, yaitu bentuk surat yang standar, penggunaan bahasa yang baik dan benar, penggunaan kata-kata sopan, penggunaan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, penggunaan tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, penggunaan bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tanda, tempat dan tanggal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Dan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Serta terdapat 8 langkah yang bisa dijadikan pedoman ketika kalian menyusun surat lamaran pekerjaan, yaitu ada menentukan tujuan, menulis tanggal, lampiran, dan hal atau perihal, menulis alamat surat, menulis salam pembuka, menulis bagian pembuka, menulis bagian inti atau isi surat, menulis bagian penutup, dan menyunting. Silakan kalian buat simpulan mengenai materi pembelajaran pada pertemuan kali ini di buku catatan kalian, sembari mengingat dan sebagai catatan jika nanti kalian membutuhkannya. Sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran hari ini, coba kalian baca kembali surat lamaran pekerjaan berikut ini. Silakan kalian identifikasi surat lamaran pekerjaan tersebut berdasarkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini.
Apabila kalian menyimak kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pada pertemuan kali ini, maka kalian mampu menjawab atau mampu mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi. Kalian bisa mengunduh surat lamaran pekerjaan tersebut pada link di bawah ini. Dan kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada buku tugas bahasa Indonesia. Setelah itu, kalian kumpulkan pada media yang sudah disepakati sebelumnya dengan guru mata pelajaran. Durasi pengerjaan tugas ini adalah 2 kali 45 menit atau sampai jam mata pelajaran bahasa Indonesia ini selesai dilaksanakan. Untuk tugas di rumah yang bisa kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya, silakan kalian buat atau tulislah sebuah surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian pelajari. Ingat, dengan memerhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian pelajari. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring. Serta dalam memutus rantai penularan virus COVID-19, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan jika anak-anak berpergian keluar rumah. Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, sebagai generasi muda, jangan lupa untuk menjaga, melestarikan, serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.